Selama ratusan chapter, Elbaf hanya disebut, tidak pernah benar-benar ditunjukkan. Tapi anehnya, setiap rahasia terbesar dunia One Piece selalu mengarah ke satu tempat, Nika, para raksasa, Ohara. Hari ini kita tidak akan membahas Elbaf sebagai arc biasa. Kita akan membahas satu kemungkinan yang jauh lebih mengerikan, bahwa Elbaf adalah tempat terakhir sebelum dunia One Piece benar-benar perang. Bukan karena senjata, bukan karena Yonko, tapi karena kebenaran. Elbaf adalah negeri para raksasa, bangsa terkuat secara fisik di dunia One Piece. Tapi kekuatan Elbaf bukan hanya soal otot. Kekuatan mereka adalah umur dan ingatan. Raksasa hidup ratusan tahun. Satu raksasa bisa menyaksikan beberapa generasi manusia lahir dan mati. Di dunia di mana sejarah dihapus setiap 100 tahun, makhluk yang hidup lebih lama dari kebohongan adalah ancaman terbesar bagi world government. Elbaf bukan negeri perang. Elbaf adalah negeri saksi. World government percaya mereka menghancurkan Ohara. Pulau itu dibakar. Para arkeolog dibunuh. Tapi mereka lupa satu hal. Pengetahuan bisa berjalan. Saul selamat. Buku-buku Ohara tidak semuanya musnah. Dan siapa yang menyelamatkannya? Para raksasa Elbaf. Ohara dihancurkan dengan api. Tapi Elbaf menyimpannya dengan kehormatan. World government membakar sejarah, namun sejarah itu berjalan ke negeri yang tidak bisa mereka singkirkan dengan mudah. Manusia menyimpan sejarah di batu poneglyph. Karena manusia cepat mati, raksasa tidak perlu itu. Raksasa menyimpan sejarah lewat cerita, legenda, ingatan hidup. Apa yang bagi manusia disebut dongeng, bagi raksasa mungkin adalah kenangan langsung. Bisa jadi Void Century tidak sepenuhnya tersembunyi. Ia hanya pindah tempat, dari batu ke ingatan makhluk yang hidup ratusan tahun. Nama Loki bukan kebetulan. Dalam mitologi, Loki bukan pahlawan, bukan juga iblis. Dia adalah pemicu perubahan katalis runtuhnya sistem lama. Kemungkinan besar, Loki tahu sesuatu. Sesuatu yang membuat Elbaf selama ini diam. Bukan karena takut, tapi karena menunggu. Dan jika Elbaf bergerak, itu berarti dunia sudah tidak bisa kembali ke kondisi semula. Jika Elbaf membuka mulutnya, Void Century terbuka. Kebohongan world government runtuh. Legitimasi mereka hancur. Perang terbesar tidak selalu dimulai oleh senjata, seringkali ia dimulai oleh kebenaran. Raksasa tidak perlu menyerang, cukup berdiri, karena ketika simbol bergerak, dunia akan mengikuti. Raksasa Elbaf memuja matahari. Nika adalah dewa matahari. Ini bukan kebetulan, ini penantian panjang. Luffy bukan raja, bukan penakluk, bukan pahlawan sempurna. Dia adalah pembawa tawa, dan tawa adalah musuh terbesar tirani. Joy Boy dulu gagal. Mungkin karena dunia belum siap. Sekarang Nika kembali. Dan Elbaf mungkin adalah tanah yang paling siap menyambutnya. Jika Elbaf berdiri bersama Luffy, Yonko akan bergerak. Shanks tidak bisa lagi diam. Blackbeard pasti bereaksi. World government panic. Keseimbangan dunia runtuh. Dan perubahan tidak pernah menunggu dunia siap. Selama ini kita bertanya, apa itu One Piece? Mungkin jawabannya bukan harta, bukan senjata, bukan tahta, tapi tempat. Tempat di mana kebenaran akhirnya pulang. Dan tempat itu bernama Elbaf. Jika Elbaf berbicara, dunia One Piece tidak akan pernah sama lagi.